terima kasih ya kepada Anda semua telah menyempatkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Nah, sebelum bimbingan kelompok kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membacakan doa. Membacakan doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik. Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Rona Kamila. Ananda bisa memanggilnya dengan Ibu Rona. Apakah dipahami? Oke. Selanjutnya itu perkenalan dari Ananda. Nah, untuk perkenalan ini Ibu ada sebuah games namanya yaitu tepuk perkenalan. Nah, tepuk perkenalan itu seperti ini contohnya. Mari kenalan. Saya Rona. Nanti dilanjutkan dengan yang di sebelahnya gitu kan. Paham? Apa bisa dipahami? Nanti nama teman sebelumnya itu harus dibilang seperti ini kan. Nanti dibilang Rona, nah namanya itu siapa? Diperkenalkan gitu. Apakah bisa dipahami? Nah, ini tujuannya untuk mengingat kita untuk saling bisa mengenal teman-teman kita. Apakah bisa dipahami? Nah, mari kita coba dulu ya untuk kenalannya. Ikuti Ibu ya. Mari kenalan. Saya Rona. Enggak Rona. Namanya siapa? Nah, gitu. Nanti dilanjutkan dengan selanjutnya gitu. Berarti Dini namanya siapa gitu ya. Apakah bisa dipahami? Nah, mari kita mulai. Mari kenalan. Saya Rona. Ya, bagus. Lanjut. Ini Zaki. Berarti Rudi. Nah, bentar. Lanjut. Kenapa berhenti? Udah, kita ulang ya. Kita ulangi. Nanti kita ulangi ya. 1, 2, 3. Mari kenalan. Saya Rona. Dini. Ya, bagus. Lanjut. Ini Zaki. Berarti Rudi. Ya. Bukan Rudi. Kenapa? Ayo lanjutkan. Ayo, berarti Niken namanya disebutkan. Niken namanya siapa? Nanti dibilang ya. Kayak gitu. Oke, kita ulangi. Ayo, ini tujuannya untuk melatih konsentrasi Anda semua agar nantinya fokus dalam bimbingan kelompok. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Mari kenalan. Saya Rona. Ini Zaki. Berarti Rudi. Kan nama sebelum dari temannya itu yang kita sebutkan. Berarti namanya Rudi Niken. Oke, ulangi lagi ya. Sekali ini harus konsentrasi ya. Fokus kan? Oke, baik. 1, 2, 3. Mari kenalan. Saya Rona. Saya Dini. Ini Zaki. Berarti Rudi. Niken Rudi. Niken Ilham. Nama temannya dulu baru nama kita. Karena nama teman Rudi Niken. Oke, kita ulang lagi sampai bisa. Mari kenalan. Saya Rona. Rona Dini. Ini Zaki. Berarti Rudi. Rudi Niken. Niken Ilham. Ilham Sofia Rona. Nah, bagus. Oke, udah saling kenal semuanya? Tuh. Ya, oke, lanjutkan ya. Nah, ditanya dulu, apakah sudah pernah Anda semua ini sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Ya, nah, nampaknya sudah ada yang pernah dan ada juga yang belum ya. Nah, ini jelaskan dulu bahwa itu adalah suatu layanan bimbingan dan konseling di mana diberikan kepada Anda dalam satu kelompok di dalam anggotanya itu 8 sampai 12 orang yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Anda semua agar nantinya terhindar dari suatu masalah dan untuk memberikan fungsi pengembangan. Artinya Anda diharapkan bisa mengembangkan potensi dirinya gitu.
Apa bisa dipahami? Nah, bimbingan kelompok ini dalam suatu dinamika kelompok. Nah, artinya kalau dinamika kelompok itu kita ada aturannya. Kalau kita pengen mencurahkan pendapat, memberikan kritik atau komentar, gitu, menyanggah pernyataan dari teman itu, kita harus membacakan hal terlebih dahulu. Karena kita memiliki suatu prosedurnya. Gitu. Apa bisa dipahami? Nah, jadi dalam bimbingan kelompok ini diharapkan nantinya anak-anak itu bisa merahasiakan segala hal yang kita sampaikan dalam bimbingan kelompok ini. Artinya tidak boleh Ananda bicarakan apa-apa yang kita sampaikan, apa-apa yang kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini. Paham? Cukup sampai dalam diskusi ini saja, dalam forum bimbingan kelompok ini saja. Bisa dipahami? Baik, apakah Ananda semua sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap. Oke. Nah, jadi untuk bimbingan kelompok kali ini itu ada dua macam tema namanya, yaitu yang pertama itu adalah topik tugas. Nah, topik tugas ini itu langsung dari pemimpin kelompoknya, yaitu pemimpin kelompok itu ibu sendiri. Kemudian ada topik bebas. Nah, topik bebas ini yaitu dari kita semua, dari kita kelompok kita ini mengangkat suatu tema. Jadi untuk bimbingan kelompok kali ini ibu mengambil topik tugas yaitu dari ibu sendiri. Nah, temanya itu berdasarkan hasil analisis dari angket yang ibu sebarkan beberapa minggu yang lalu. Yaitu temanya disiplin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah sudah siap dimulai? Siap semuanya? Siap. Oke. Baik. Nah, disiplin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu? Bahkan Ananda, apa yang dimaksud dengan disiplin itu? Ayo, silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Niken. Ya, silakan. Disiplin itu adalah suatu ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagus. Silakan selanjutnya. Angkat tangannya, silakan nyalakan pendapatnya. Kita punya opsi sendiri, kita punya pendapat masing-masing. Ya, silakan. Ayo. Nah, silakan Rudi. Saya disiplin adalah mematuhi segala sesuatu aturan. Ya, bagus. Selanjutnya. Ya, ada lagi? Dengan Enggak, bagus. Ya, bagus ya. Silakan selanjutnya, silakan jelaskan pendapatnya. Apa itu disiplin? Nah, ayo. Ada yang ingin berpendapat? Nah, kita kan ini dalam satu dinamika kelompok. Diharapkan Ananda itu aktif semuanya dalam mengungkapkan pendapatnya. Kita itu punya pendapat masing-masing, opsi masing-masing. Ayo, silakan. Ayo beranikan dirinya untuk mengungkapkan pendapat di depan orang banyak. Seperti ini kan, depan teman-temannya. Ayo. Ya, silakan Sofia. Menurut saya, disiplin kepada Allah itu mematuhi, menaati segala aturan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya, ayo silakan. Silakan pendapatnya. Ayo, ada yang ingin? Atau ibu saja yang menunjuk? Ayo, ada yang berani mengungkapkan? Nah, silakan kepada Zaki. Apa itu disiplin? Disiplin adalah menaati segala semua peraturan dari Allah yang seperti contoh melaksanakan sholat, berpuasa, dan menjaga zakat. Ya, bagus sekali. Nah, disiplin itu seperti yang seperti teman-teman Ananda katakan tadi. Yuk, selanjutnya yang belum, silakan jelaskan pendapatnya. Silakan gini. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah mentaati peraturan yang diberikan Allah kepada umatnya yang sesuai dengan hadis dan sunnah. Ya, bagus. Selanjutnya, nah yang terakhir kita minta pendapatnya kepada Ilha. Disiplin adalah menjalankan sesuatu ketentuan yang telah dibuat oleh Allah SWT. Ya, bagus. Disiplin itu adalah kita mentaati peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian apa itu beribadah? Kan kita sudah belajar, sudah memahami apa itu disiplin. Nah, kemudian beribadah itu apa?
silakan curahkan pendapatnya. Ya, angkat tangannya yang pengen, yang mau mengungkapkan pendapatnya. Ayo, ayo berani tampil. Ayo. Ya, silakan kepada Niken. Beribadah adalah salah satu kewajiban yang telah ditetapkan kepada Allah. Ya, bagus. Selanjutnya, ayo berani tampil. Ya, silakan kepada Satya. Menurut saya ibadah itu adalah meyakini dengan hati, Ya. mengucapkan yang bisa melakukan dan berbuat. Ya, bagus sekali ya. Kita. Selanjutnya, ayo berani. Ya, silakan pada Zaki. Menurut saya Beribadah. beribadah itu adalah melaksanakan semua perintah Ya. Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya, bagus. Ya, selanjutnya yang belum mencurahkan pendapatnya, silakan kepada Rudi. Beribadah adalah tunduk, patuh, serta taat Ya. kepada Allah, Ya. Tuhan, Ya. dengan perintah-perintah yang telah Ia. Ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya, ayo siapa yang ingin mencurahkan pendapatnya atau mungkin mengkritik atau mungkin ada salahnya. Bu, saya tidak setuju dengan pendapat situ, Bu. Boleh, silakan. Ayo. Jadi ya, silakan kepada Ilham. Apa itu beribadah? Ya. Oke, mungkin kita dudukkan dulu ya. Kita lempar dulu kepada Dini. Silakan. Apa itu beribadah? Beribadah adalah perintah yang diturunkan Allah untuk umatnya seperti melaksanakan sholat lima waktu. Ya, bagus. Nah, jadi kan sudah memahami, Ananda semua sudah memahami itu disiplin dan beribadah. Nah, kalau disiplin dalam beribadah itu apa? Ayo. Ayo. Silakan curahkan pendapatnya. Tadi kan sudah memahami apa itu disiplin, apa itu beribadah. Sekarang disiplin dalam beribadah. Ya, ini Dilaksanakan pada tepat waktu. ya bagus. Disiplin dalam beribadah. Apa itu? Yuk, Ya, silakan. disiplin dalam beribadah adalah patuh atau mentaati Ya, perintah Allah ya, yang telah disuruh ya. kepada kita. Bagus sekali ya pendapatnya. Selanjutnya, ayo disiplin. Apa tadi disiplin? Nah, beribadah tadi itu apa gitu? Jadi kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan disiplin dalam beribadah. Apa tadi disiplin? Nah, iya, taat. Akan, ayo yang belum mencerahkan pendapatnya, silakan. Tidak usah malu-malu, sampaikan apa yang terasa di hati, apa yang kita pikirkan, silakan sampaikan. Ayo, bertunjuk ya, silakan kepada Zaki. Disiplin waktu, disiplin ibadah. Disiplin dalam beribadah. Disiplin ibadah menurut saya menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis yang menjauhi segala larangan. Ya, bagus sekali. Ya, selanjutnya yang belum mengungkapkan pendapatnya. Disiplin. Nah, tadi kan disiplin sudah. Disiplin tadi itu kan tuh taat gitu kan. Nah, kalau beribadah itu apa? Artinya kita itu patuh, tunduk dalam apa? Dalam melaksanakan sholat itu. Ya, agama kita, ibadah kita. Akan, ayo. Ya, silakan kepada Niken. Disiplin dalam beribadah adalah mentaati atau mentaati segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah, Ya, yang telah diturunkan dalam Al-Quran. ya bagus sekali. Ada lagi yang ingin mencerahkan pendapatnya? Ayo, berani. Bu, saya mau nambah Bu. Di dalam beribadah itu ini Bu. Ayo, silakan. Ya, lagi Satya. Disiplin
ya. Nah, sekarang Anda sudah memahami kan apa itu disiplin dalam beribadah. Nah, kalau ibu tanya-tanya, apakah Anda semua ini sudah disiplin dalam beribadah? Nah, masih kurang kan? Nah, kalau kurang, kira-kira apa faktor penyebabnya kurang disiplin dalam beribadah itu? Ayo, silakan jelaskan pendapatnya. Angkat tangan. Ya, silakan kepada Sofia. Menurut saya karena sering melewatkan mobil waktu. Ya, bagus. Lanjut. Ya. Bagus. Menurut saya sholat itu kan malas melaksanakan sholat dengan banyak kegiatan yang lain, lupa dengan bangsa. Berarti lupa gitu. Karena banyaknya kegiatan. Nah, contohnya seperti apa kegiatannya gitu? Ya, lagi. Ya, boleh. Silakan Sofia. Mungkin karena faktor lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Nah, dunia. Nah, lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Contohnya seperti apa? Bukti nyatanya. Ya, silakan kepada Ilham. Main game. Main game. Ya. Ya, cukup. Ya, lanjut. Ya, apalagi yang menyebabkan lalai dalam beribadah. Kenapa kita kurang disiplin dalam beribadah? Apa faktor penyebabnya? Ayo, silakan. Ayo, berani angkat tangannya. Ayo. Silakan jelaskan pendapatnya. Iya, udah. Ikut dulu ya, silakan kepada Rudi. Menurut saya faktor yang mempengaruhi tidak disiplin adalah karena beribadahnya niat. Niat. Karena Ya. kalau sudah ada niat dan artinya Ya. untuk melakukan pada tepat waktu, nah, pastikan tidak lagi Berarti kurang niatnya. kurang niatnya. Bagus sekali. Lanjut. Akan bukti nyata. Kan tadi bukannya apakah sudah semuanya sudah disiplin? Nah, bukti nyata. Kenapa kita itu belum disiplin gitu dalam beribadah? Kenapa kita lalai dalam beribadah? Ayo, silakan. Ya. Ayo kan? Ayo berani tampil. Berani mengungkapkan pendapat. Ayo silakan kepada Niken. Ya Niken. Kenapa biasanya Niken kurang disiplin dalam beribadah? Apa faktor penyebab? Apa yang menyebabkan kurang disiplin? Ya. Di rumah air, masalah air. Air betul. Kenapa dengan air? Ayo, silakan sampaikan apa yang kita. Kan kita sudah sepakati bahwasanya apapun yang kita sampaikan di sini cukup kita diskusikan dalam ini, tidak kita bicarakan dalam luar. Ayo, silakan. Kalau di rumah kan Bu, Ya, mobil air itu kan bisa, ya, tapi lumayan jauh. Susah. susah. Susah air. Ya, selanjutnya. Nah, kalau biasanya nih kan susah, berarti ambil sekali gitu dalam paspor buat rumah. Ya, selanjutnya ayo siapa? Silakan. Ayo silakan kalian. Penyebabnya itu dikarenakan kemalasan seseorang untuk melakukan beribadah kehidupan duniawi dan akhirat. Nah, mementingkan duniawi daripada akhirat. Nah, contohnya Zaki sendiri seperti apa? Contoh nyata dari Zaki sendiri. Ayo. Ya. Ayo. Ayo, yang pengen bicarakan pendapatnya. Ayo. Ya Zaki. Biasanya kenapa? Contohnya gitu.
dari Zaki sendiri. Ya Zaki, atau mungkin ada dari yang lain dulu yang ingin menceritakan pendapatnya. Kan pastilah banyak faktor penyebabnya kenapa kita lalai, kenapa kita kurang disiplin dalam beribadah. Kasihkan nonton TV. Kasihkan nonton TV, ya, kasihkan main HP, apalagi. Nah, banyak sekali ya faktor yang menyebabkan kita itu lalai, kurang disiplin dalam beribadah. Jadi setelah kita memahami faktor penyebab itu, kenapa kita lalai itu, tentunya kita itu harus ada kiat-kiatnya, upayanya itu supaya disiplin dalam beribadah. Nah, dari Anda semua, apa sih kira-kira kiatnya, upayanya supaya kita itu disiplin dalam beribadah, agar hal-hal yang melalaikan itu bisa kita hindari? Ya, silakan kepada Niken. Harus melaksanakan Sholat terlebih dahulu. Ya, bagus. Lagi, ada yang ingin disampaikan? Oke ya. Selanjutnya, ayo angkat tangannya. Ayo, silahkan. Dalam bimbingan kelompok ini kita dilatih untuk berbicara dengan baik. Oke, berani. Latih keberanian kita untuk berbicara di depan orang lain. Ayo, silahkan ini. Lebih baik mementingkan beribadah daripada mementingkan ilmu. Ya, bagus sekali. Lanjut, ayo. Nah, silakan kepada Sofia. Saya agar kita beribadah dengan disiplin, kita harus meningkatkan rasa cinta. Ya, bagus sekali. Nah, rasa cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, otomatis kita akan segala peraturannya itu akan kita laksanakan setelah tepat waktu kan, karena cinta, rasa cinta kita itu kepada Allah. Ya, selanjutnya apalagi? Ya, silakan. Upaya untuk disiplin Beribadah. beribadah itu jika memasang niat, karena kalau ada niat untuk sholat tepat waktu pasti akan cepat. Ya, luruskan niat kita. Luruskan niat. Ya, bagus. Buatkan niat kita. Niat kita itu beribadah semata-mata hanya karena Allah, mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan kecintaan dari Allah. Ya, silakan selanjutnya. Ayo, silakan pendapatnya. Kiat upaya supaya kita disiplin. Bagaimana sih cara kita supaya disiplin gitu? Disiplin dalam beribadah agar kita tidak lalai. Kan kita sudah memahami tadi kita lalai itu karena apa. Nah, cara supaya kita disiplin gitu. Ayo, silakan. Ya, silakan. Ada, yuk, angkat tangannya. Ya, silakan kepada Ilham. Membatasi waktu untuk bermain. Bermain? Ya, bagus sekali. Bermain itu boleh, cuma kita harus mengingat waktu. Ya, betul. Selanjutnya, ayo. Ayo, angkat tangannya. Berani? Berani mengungkapkan pendapat? Ayo. Ya, silakan kepada Niken. Upayanya Ya, itu luangkan waktu untuk beribadah. luangkan waktu untuk beribadah. Ya, lagi ada yang ingin disampaikan? Kita aja, bagus sekali. Nah, bermacam-macam cara dan kiatnya. Ada yang luruskan niatnya dulu, luangkan waktunya tadi kan. Nah, bagus sekali. Pentingkan dulu dunia akhirat kita gitu, beribadah kita gitu kan. Luangkan waktu untuk beribadah, gitu. Bagus sekali. Nah, jadi kan kita akan melakukan ice breaking dulu. Kan sepertinya Anda kurang semangat lagi dalam melakukan dengan kelompok kalian. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Namanya itu adalah ice breaking. Ada 2 gerakan tepukan seperti tadi, tepukan cuma diiringi dengan lagu. Yang tepukan yang gerakan yang pertama itu seperti ini. Pada minggu tutur ayat
pada hari Minggu. Ya, silakan kepada bersama. Atau sama-sama. Ayo, mari. Kita ya, sudah paham tadi? Paham. Ya, mari kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik tempat istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja. Saya baik jalannya, ketik 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 suara sepatu kuda, ketik 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 suara sepatu kuda. Sepertinya kurang tadi ya, kita ulangi 1 kali lagi. Konsentrasi ya. Ayo, siap? Sudah, ayo 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kursi yang sedang bekerja. Ada kuda supaya baik jalannya. Ketik 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 suara sepatu kuda. Ketik 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 suara sepatu kuda. Bagus sekali dong. Ya, konsentrasi, semangat. Udah makan Ya, bagus sekali ya. Dah, itu ya. Tadi sedikit kata untuk mencairkan suasana ya. Tadi kan sudah Nanda itu udah mulai loyo, sudah mulai tidak konsentrasi lagi. Nah, jadi kan kita sudah belajar tuh disiplin beribadah, disiplin itu apa, beribadah itu apa faktor penyebabnya, prakteknya. Nah, gitu. Jadi sekarang ibu pengen dari Ananda bisa menyimpulkan apa yang kita bicarakan dalam bimbingan kelompok tadi. Kesimpulan dari diskusi bimbingan kelompok kita. Ayo, silakan. Yang berani angkat tangan. Kan. Kesimpulan dari bimbingan kelompok kita. Dari awal tadi kita udah belajar dan memahami apa itu bimbingan. Ayo, silakan. Ayo dari Anda semuanya. Siapa perwakilan saja? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, ya, silakan kepada Rudi. Saya menunjukkan bahwa Ya. disiplin dalam beribadah adalah melakukan sesuatu pada waktu yang tepat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak disiplin adalah Ya. faktor terlalu banyak memikirkan dunia, melakukan sesuatu kegiatan namun tidak memikirkan peribadatan, Ya. dan cara untuk upaya-upaya disiplin dalam beribadah adalah memasang niat Ya. dalam hati, serta mengerjakan sesuatu pada tepat waktunya, dan lebih mengingat bahwa dunia ini hanya sementara dan akhiratnya yang paling utama. Ya, bagus sekali. Ya, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan tambahkan pendapat dari Rudi. Mungkin dirasa Rudi belum menyampaikan ini gitu, silakan sampaikan. Silakan ditambahkan. Ayo, silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Saya berani berpendapat. Ayo. Ya, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ingin menambahkan? Ya, silakan angkat tangannya. Atau ibu yang tunjuk? Ya. Zaki ingin menambahkan? Ya, silakan Zaki. Ya, silakan tambahkan. Zaki. Kesimpulan dari hasil bimbingan kelompok kita. Apa yang kita bahas tadi? Silakan disimpulkan. Kesimpulannya, jadi kita tahu apa maksud dari disiplin dalam beribadah, Ya. terus upayanya dan untuk mengatasi faktor-faktor dalam disiplin dalam beribadah, Bu. Ya. Ada yang ingin ditambahkan lagi?
mempelajari gitu kan, kenapa kita lalai, apa penyebabnya gitu kan. Dan juga kita sudah mempelajari tadi kiat-kiatnya supaya kita tidak lalai. Nah gitu. Jadi sebelum diakhiri gitu kan dunia kelompok kita ini, Ibu pengen Ananda semua berkomitmen pada dirinya sendiri untuk lebih disiplin lagi dalam beribadah. Apakah Ananda semua bisa berkomitmen? Insyaallah Bisa? bisa. Bisa? Insya Allah? Oke. Jadi kedepannya Ibu pengen Ananda semua sudah disiplin dalam beribadah. Nah, jadi untuk ini 5 kelompok ini, bertanyakan dulu kepada Ananda, apakah dilanjutkan minggu depan atau bagaimana, atau kita cukupkan temanya sampai di sini saja. Cukupkan sampai di sini saja, tidak ada bimbingan kelompok keduanya. Dengan tema yang berbeda. Dengan tema yang berbeda, ya bagus. Jadi kita cukupkan tema disiplin dalam beribadah hanya dalam sekali bimbingan kelompok ini. Ya, oke, sepakat semuanya? Nah, baik. Terima kasih kepada Anda semua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Nah, tadi kan dari awal kita mulainya dengan berdoa. Juga kita akhiri bimbingan kelompok kita ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekali lagi ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Ananda semua telah melakukan bimbingan kelompok pada kali ini. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.